Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Alhamdulillah, hari ini Rabu 13 Maret 2024 kita memasuki hari yang kedua pada bulan Ramadan tahun ini. Dan kemarin anak-anak sudah sejak hari Sabtu tidak masuk sekolah karena biasanya satu hari sebelum puasa akan diberi libur, ya, puasa pertama diberi libur juga. Tetapi seperti kita tahu bahwa awal Ramadan itu kita menunggu penetapan dari sidang isbat keputusan agama yang baru diumumkan pada maghrib biasanya, sehingga kemudian ketika awal kita menghitung Senin juga puasa, ada pengumuman dari sidang isbat keputusan agama pada Selasa puasa, sehingga yang Sabtu akan Senin akan ya karena tidak masuk 3 hari. Hari ini insya Allah sudah mulai masuk lagi dan akan diadakan juga di semester terdekat dalam bulan Ramadan ini akan diuji fisik dan mentalnya, yang insya Allah saya yakin akan lulus semua. Jadi yang pertama tentu ini ada perubahan jadwal yang akan dilaksanakan. Biasanya jam 4 bangun, anak-anak siap-siap untuk sholat ke masjid, berjamaah subuh. Ini sebelum jam 4 anak-anak sudah dibangunkan untuk makan sahur. Kemudian saat ini jam 4 lewat sedikit, 4.19 sudah kita makan. Masjid, sholat subuh. Biasanya hanya Jumat anak-anak juga subuh, tapi sekarang selama bulan Ramadan insya Allah setiap hari, sehingga penyesuaian dari saudara kedua. Masuk kelasnya juga nanti akan lebih pendek, ya, seperti biasanya Senin, Selasa, Rabu. Kalau biasa sampai jam 3 sore, jam 2. Ini nanti insya Allah sebelum dulu sudah selesai. Kemudian sore hari juga anak makan itu dijawab dengan takjil dulu sebelum maghrib, baru kemudian setelah sholat maghrib makan siang dan makan. Ini hari kedua masih dalam tahap penyesuaian. Tetapi saya kemarin membaca ada tulisan menarik itu dari seorang ahli kesehatan bahwa ternyata apa yang diajarkan Islam diwajibkan oleh agama kita itu ternyata bukan hanya sebagai ibadah saja, tetapi untuk kesehatan juga sangat penting. Karena ternyata sumber segala penyakit itu ada dalam perut kita. Makanan yang enak ketika anak masih muda dimakan itu tidak berbahaya, tetapi begitu sudah tua itu mengumpul di dalam usus, kemudian dia mengawali dari segala penyakit. Dan puasa ternyata juga menurut penelitian itu menyehatkan karena membersihkan perut. Tetapi itu niat anak puasa bukan karena mau sehat, tetapi karena mengikuti perintah agama. Kemudian mungkin sebagian anak kalau yang sudah biasa puasa
muncul antara jam 10 pagi sampai jam 11. Tapi setelah itu lewat, makan siang itu sudah tidak terasa. Sudah tidak terasa lapar lagi, sudah biasa saja. Sampai kemudian hari ketiga, sudah hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, insya Allah semuanya mudah. Lah yang penting bagaimana putri ini ada halangan kadang-kadang untuk malah justru tidak boleh puasa. Biasanya kalau begitu nanti selesai halangannya mau puasa lagi menyesuaikan diri, tetapi insya Allah semuanya kuat karena Allah memerintahkan hamba yang melakukan sesuatu itu pasti sudah terukur dan justru untuk kebaikan kita yang melaksanakan. Kemudian kita juga tahu bahwa di dalam fisik kita itu ada yang kelihatan, ada kepala. Di kepala ini ada mata, di mata di kepala ada telinga, di kepala ada hidung, di kepala ada mulut dan seterusnya. Tetapi di rongga perut kita itu lebih banyak lagi organ-organ yang bekerja untuk kita. Dan kita tahu ada yang bekerja terus-menerus seperti paru-paru kita. Ini bekerja terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Karena kalau berhenti bernafas, kalau berhenti memompa oksigen 5 menit saja, semuanya pasti sudah hilang. Jantung juga begitu. Jantung itu bekerja 24 jam sehari, tidak ada hentinya. Terus memompa darah untuk mengalirkan oksigen ke dalam semua anggota badan kita. Kalau dia berhenti, selesai. Maka kalau orang di rumah sakit kemudian dinyatakan meninggal, biasanya diraba nadinya, denyut jantungnya masih ada atau tidak. Tetapi di dalam ini juga ada usus. Usus ini juga biasanya bekerja terus-menerus. Tetapi 1 tahun 1 bulan Allah memberi kita perintah untuk kita mengistirahatkan usus kita. Alat pencernaan kita itu istirahat supaya apa? Supaya sehat kembali. Anak-anak yang ikut olahraga, lari-lari terus itu kakinya lelah, istirahat. Setelah istirahat pasti nanti lelahnya hilang. Usus juga begitu, dan itu hanya 1 tahun 1 bulan Allah memberikan untuk mengistirahatkan usus kita yang mencerna semua makanan kita dan membersihkan. Kemarin ada bagian apa itu beri laporan bahwa airnya mati yang di Amam Jepang itu juga begitu. Ternyata ketika Pak Tukang ngecek salurannya kotor, kerak, dan dibersihkan, ngalir lagi itu sama usus kita ini. Kalau makanya paling sehat itu apa? Kita makan setiap hari 3 kali. Harusnya kita juga membuat kotoran itu setiap hari. Maka ada anak di kapan bilang, kenapa sakit pencernaan? Kenapa? Dia jarang sering menahan untuk tidak buang air besar. Tidak boleh. Sampah harus dibuat. Karena kalau tidak ada busuk di dalam, buat gas itu jadi asam lambung, kemudian apa yang sudah harus dibuat itu masih dicerna lagi, itu kemudian menimbulkan penyakit. Di dalam dada kita juga ada liver, hati. Lain Allah itu mengatur luar biasa. Liver atau hati kita itu tugasnya menyaring darah. Tetapi liver kita itu hanya bekerja ketika kita tidur. Kalau jantung bekerja terus-menerus, paru-paru bekerja terus-menerus, usus juga bekerja terus-menerus, bisa diistirahatkan kalau kita puasa. Nah, liver ini justru dia beristirahat ketika kita aktif begini, tapi kalau kita tidur, dia aktif. Rasulullah mengajarkan pada kita, kalau mau tidur matikan lampu, karena ternyata penelitian kesehatan yang terbaru adalah kalau kita tidur dalam kondisi gelap, liver bekerja lebih maksimal. Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu, dan ilmu kesehatan modern baru menemukan sekarang. Tidur dalam keadaan gelap, livernya lebih sehat, dan liver hanya bekerja ketika kita tidur. Maka
diberi kesempatan mengistirahatkan usus sehingga usus kita bisa bersih kembali. Karena pencernaan kita ketika ada makanan masuk, dia akan terus membersihkan diri seperti tadi saluran air tadi, dan insya Allah Syawal itu kita akan bersih lagi. Tapi masalahnya adalah ada budaya kalau Syawal itu kita berpesta pora, makanannya bersantan-santan. Puasa itu harus ada lontong opor, ada ketupat, ada macam-macam itu. Lagi mulai nimbun masakan apa, makanan yang tidak sehat. Maka jaga kesehatan, dan bolehlah sekali-kali kita makan bersantan-santan, tetapi itu sebenarnya harus sadari makanan yang tidak sehat. Kemudian kalau di dalam ayat Al-Quran, coba ayat kelas 2, perintah puasa dalam Al-Quran itu ayatnya yang paling depan tengah ini siapa? Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian terakhirnya untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk membuat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Latihannya apa? Prosesnya adalah latihan sabar. Yang kedua, latihan taat pada perintah Allah. Yang ketiga, latihan jujur. Karena puasa ini adalah ibadah hati. Bisa saja kamu bersembunyi dari orang lain, siang hari ketika merasa haus kamu minum, tapi jangan lupa ada raqib dan atid yang mencatat semua perbuatanmu dan melakukan hal. Sedangkan tanpa raqib dan atid pun Allah Maha melihat, pasti tahu. Jadi sebenarnya tidak ada tempat untuk anak-anak membohongi diri sendiri, apalagi berusaha bersembunyi dari orang lain, karena pasti Allah akan mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka puasa adalah ibadah latihan kejujuran. Kemudian sabar. Anak-anak awal masuk asrama itu memang sengaja dicampur antara yang dari daerah satu dengan yang lain. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, mungkin adat setiap suku bangsa itu berbeda. Nada bicara setiap suku bangsa juga berbeda. Ketika kamu sudah terbiasa itu, kamu sudah latihan sabar. Karena ada teman-teman yang mungkin bicaranya keras, bukan karena marah, tapi memang logat di daerah seperti itu. Kamu sabar dan terbiasa. Tetapi ketika puasa, semua anak tahu, ketika kita lapar itu biasanya standar kesabaran itu menurun. Kalau bahasa Jawanya itu, anak kecil nek wis ngelih kudu. Adik-adikmu yang baru latihan puasa itu kalau sudah mulai lapar pasti dia apa-apa salah. Belakangnya dalam kondisi lapar, bertemu dengan banyak orang dari banyak daerah asal yang berbeda, mungkin juga ada masalah. Itu latihan kesabaran. Walaupun lapar, walaupun haus, gampang emosi terpantik, tetapi karena puasa kamu menahan diri untuk tidak marah. Kemudian saya punya cerita, dulu sering saya ceritakan di sini. Mahfudud itu mengajarkan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamah. Awal orang marah itu seperti orang gila, tapi akhirnya pasti penyesalan. Saya sering ceritakan ini karena ini kisah nyata dari seorang panglima perang yang sangat disegani, tetapi kemudian dia menyesal pada apa yang dia lakukan. Siapa dia? Panglima penakluk dari bangsa Kalkar namanya Genghis Khan.
Genghis Khan ini seorang panglima yang ditakuti musuh, disegani lawan. Anak buahnya juga sangat segan pada dia. Dia hobinya berburu, dan ketika berburu zaman itu senjatanya itu anak panah atau pedang. Kemudian untuk membantu berburu dia memelihara elang, buru elang yang dilatih, yang tugasnya adalah membunuh hewan yang bersama-sama dengan majikannya. Elangnya ini elang yang sangat terlatih, tapi suatu saat ketika Genghis Khan berburu dengan anak buahnya, sudah jauh pergi ke padang pasir, tidak dapat buruan. Bekalnya habis, mencari air susah. Sampai kemudian Genghis Khan menemukan ada satu tebing yang tetes air dari atasnya, tapi kecil tetesannya. Akhirnya Genghis Khan mencoba menampung itu dengan tangannya. Tapi tiap kali tangannya penuh dan mau diminum, elangnya itu menyambar dan airnya tumpah. Kemudian dia mengambil alat penampung air, ditampung lagi begitu, dan begitu mau penuh, elangnya itu menyambar lagi dan airnya tumpah lagi. Dalam kondisi seperti kita berpuasa, Genghis Khan itu lapar, haus, jengkel, karena tiap kali mau minum air bekalnya sudah habis, tetesan air di tampung pasti diterjang oleh burung tadi sehingga airnya tumpah. Airnya karena besarnya Genghis Khan mencoba menghalau itu, tidak berhasil. Sampai terakhir karena marahnya Genghis Khan menghunus pedang sambil menampung air begini, dia bersiap-siap. Betul, ketika akhirnya air mau penuh dan mau diminum, elangnya mau menyambar langsung dibakar dengan pedangnya, terbelah menjadi dua, mati burung elang piaraan tadi. Setelah mati, dia tidak langsung minum, baru tiba-tiba tersentak pikirannya. Ada apa kira-kira burung ini? Kenapa setiap kali saya mau minum air yang dari tampungan dari atasan itu selalu diterjang sama dia? Akhirnya dia menyuruh anak buahnya, coba kamu pantat begitu. Ada apa di atas? Akhirnya anak buahnya naik dan karena ternyata setelah disadari, setelah anaknya mati, dia mulai sedikit menyesal, airnya itu agak berbau. Anak buahnya naik dan ternyata di atas ditemukan bangkai ular yang sangat berbisa yang membuat air itu juga ngalirnya tidak lancar karena tersumbat ular itu. Dan kalau diminum ternyata air itu juga berbisa dan bisa membuat yang minum mati. Akhirnya apa? Genghis Khan baru sadar, ternyata burung elang saya yang bisa terjang itu sudah melihat di atas sana bahwa ada bangkai ular yang berbahaya. Sementara saya belum tahu. Ternyata dia berusaha menyelamatkan saya, tapi malah saya belah dengan pedang saya dan dia sekarang mati. Akhirnya apa? Menyesal. Awal ghadabi junun wa akhiru nadam. Dia menyesal. Maka jangan pernah mengerjakan sesuatu dalam keadaan marah. Karena apa? Otakmu tidak bisa berpikir dengan jernih, dan apapun yang kamu kerjakan kalau dalam keadaan marah, apalagi kalau keputusan penting itu nanti justru akan membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak bijaksana. Kemudian ada lagi satu cerita, anak-anak kalau malam Jumat itu kalau ngaji di masjid ada nama yang sering disebut, siapa? Syekh Abdul Qadir. Siapa beliau? Ulama dari mana? Mana yang bagian pengajaran? Kafabalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari mana? Dari Mesir. Ngayu Allah ngambil. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Waktu dia masih kecil seperti kalian ini, dia dikirim oleh ibunya ke Baghdad untuk belajar ilmu agama. Tapi
Dalam perjalanan ternyata rombongan itu diserbu oleh rombongan perang. Karena pedagang, kafilah-kafilah ini banyak membuat barang dagang, harta yang mahal-mahal diambil semuanya oleh perang. Satu-satu orang-orang yang didatangi, diperiksa, dilucuti. Kalau ada barang berharga diambil, sampai pada sekecil atau pekerjaan. Kemudian ditanya sama perampok, kamu siapa? Saya menjadi Abdul Qadir Jailani. Mau kemana? Ke Baghdad. Itu apa? Untuk belajar. Kamu punya apa? Saya punya 40 dinar emas. Tertawa sama perampok tadi. Karena anak culun masih kecil begitu, dia ngaku punya 40 dinar emas. Akhirnya pemimpin perampok datang Abdul Qadir Jailani kecil tadi. Kamu katakan punya apa tadi? Saya punya 40 dinar emas. Marah perampok tadi dan bentak. Kamu jangan bohong. Mana ada anak kecil kamu punya 40 dinar emas? Abdul Qadir Jailani bilang, saya punya 40 dinar emas karena diberi oleh orang tua saya untuk bekal saya belajar di Baghdad ini. Di mana uangmu? Digeledah kantong-kantongnya, tidak ketemu karena tidak ada. Anak Abdul Qadir Jailani bilang, sebentar, saya buka. Ternyata ada 5 pakaian tersembunyi di belakang sini yang tidak boleh dia dibuka. Kemudian ditunjukkan ini. Perampoknya heran. Kalau kamu diam tadi, saya tidak akan tahu kalau kamu membawa uang emas. Kenapa kamu justru jujur mengatakan dan bahkan membukakan jahitan untuk menunjukkan emasmu pada saya? Abdul Qadir Jailani bilang, saya dipesan oleh ibu saya yang menyimpankan emas dalam baju saya ini untuk selalu jujur. Karena apapun yang kita kerjakan walaupun kita sembunyikan, Allah Maha Tahu. Maka saya tidak berani melanggar pesan ibu saya untuk menjadi orang yang jujur. Apakah uang tadi kemudian diambil oleh perampok? Tidak. Perampoknya justru kaget dan kemudian menangis. Anak buahnya bingung. Kenapa kepala perampok ini malah menangis? Ternyata dia berpikir bahwa anak sekecil ini saja bisa jujur. Malu kalau dia berbuat tidak jujur. Kenapa saya tidak malu pada Allah yang sudah menciptakan saya? Akhirnya apa yang terjadi? Emas tadi dikembalikan kepada Abdul Qadir Jailani. Semua barang rampasan yang sudah diambil dari para pedagang juga dikembalikan, dan perampok ini tobat dan diikuti oleh seluruh anak buahnya. Jadi moral ceritanya adalah tidak akan mungkin ada kerugian di dalam kejujuran. Maka saya sangat marah kalau ada anak sudah melanggar dan menutupi pelanggarannya dengan kebohongan, karena pasti nanti juga akan ketahuan. Melanggar saja aku, ada sanksinya ya, tetapi jangan pernah menutupi pelanggaran dengan kebohongan. Kemudian bagaimana cara kita menjaga puasa itu katanya tepat untuk berbuat baik. Ada anak kecil nanya pada bapaknya, ayah, apakah mungkin seseorang selama hidupnya tidak pernah berbuat salah? Ayahnya jawab, tidak mungkin, kecuali satu orang, Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau sudah terjaga sejak awal, beliau maksud tidak akan pernah berbuat kesalahan. Dan kalau kita orang umum pasti akan berbuat kesalahan. Apalagi seumur hidup itu rentang waktu yang panjang. Oke, kalau tidak bisa seumur hidup, bisa 1 tahun manusia tidak melakukan kesalahan. Susah juga kan? Karena 1 tahun itu 365 hari, 12 bulan. Kalau 1 tahun susah, apa tidak mungkin kalau 1 bulan orang tidak berbuat kesalahan? Bisa mungkin, tapi juga masih susah. Dan kalau 1 bulan itu 4 minggu, oke 1 minggu saja ya, kita kira-kira bisa apa tidak manusia tidak berbuat kesalahan? 1 minggu juga masih panjang, itu isinya 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mungkin masih susah. Kalau 1 minggu susah, kalau 1 hari bisa tidak orang menjaga diri untuk tidak berbuat kesalahan? Lebih mungkin. Tapi juga masih mungkin susah karena ketemu orang diajak berbuat
pasien mungkin saja dia tergoda. Karena satu hari itu terdiri dari 24 jam. Waduh, kalau satu hari 24 jam, kalau 1 jam saja, kira-kira mungkin tidak kita menjaga iman kita supaya tidak membuat kesalahan. Itu jauh lebih tinggi. Tapi 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Nah, kalau itu 1 menit saja kita berbuat kebaikan, jaga untuk tidak berbuat kesalahan, itu bisa kita lakukan. Akhirnya kemudian anak itu juga belajar dari menit ke menit dia menjaga untuk tidak berbuat kesalahan, dan akhirnya dia menjadi orang yang baik, tidak pernah berbuat salah. Dari menit-menit dijaga menjadi jam-jam, menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan menjadi tahun, dia terbiasa untuk tidak berbuat kejelekan. Akhirnya dia berhasil menjadi orang yang baik. Maka tugas kita sebenarnya adalah jaga menit kita untuk kita selalu berbuat baik, tidak membuat kesalahan. Kalau menit dijaga, insya Allah jamnya akan terjaga. Jam terjaga, harinya akan terjaga. Bismillah. Semoga anak-anak semuanya, kita semua yang diberi informasi dan manfaat, bisa terhindar dari sesuatu yang buruk yang dilarang oleh Allah, dan bisa menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh pada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kita menjadi hamba yang saleh, alim, insyaallah akan menjadi orang yang berhasil seperti doa orang tua. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga puasa juga dijaga, dan akhirnya setelah Ramadan lewat kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bila kita